Sahabat Lapo Cabia, ikuti cerita bersambung Manusia Harimau Merantau Lagi. Selamat mendengarkan. Apa salahnya kau tolong aku bertemu dengan Erwin? Aku tak tahu di mana dia. Mengapa tak kau cari saja ke Sumatera kalau kau begitu cinta padanya? Tetapi apakah kau kira dia cinta padamu? Aku akan bikin dia jatuh cinta. Kali ini aku tidak akan gagal. Tetapi dia hanya manusia harimau. Biarpun apa dia, aku mencintainya. Mendengar ini hati Ki Ampuh tambah panas. Begitu besarkah cinta? Dia yang sejelita itu menginginkan manusia harimau sebagai kekasih. Apakah yang dipakai Erwin maka ia sampai begitu digilai? Ilmu yang melebihi kepandaiannya? Adakah ilmu Pekasi yang lebih hebat daripada apa yang dimilikinya? Ia menyangka, bahkan berkeyakinan, bahwa sepulangnya dari Sumatera, dialah orang pandai yang tak terkalahkan. Tetapi, kini ternyata masih ada orang lain yang di atas dia. Dan orang itu masih itu juga orangnya. Erwin anaknya Jalubuk, cucu dari Raja Tigor. Hati Ki Ampuh sakit, sesakit luka diberi air jeruk nipis. Orang itu harus disingkirkan dari sini, baru dia bisa jadi penguasa tunggal dalam bidang ilmu gaib dan ajaib. Tetapi ia teringat pada sumpahnya, bahwa ia tak boleh mengkhianati Raja Tigor sekeluarga, termasuk sahabat-sahabat terdekat mereka. Itulah sumpah yang telah diucapkannya ketika ia digembleng menjadi orang yang lebih hebat di kuburan Raja Tigor. Kalau saya sampai berkhianat, maka bila saya mati, saya akan menjadi babi hutan. Terngiang-ngiang di telinganya. Aku punya firasat bahwa Erwin ada di sini sekarang, Ki Ampuh, kata Komalasari. Jikalau begitu, aku belum bertemu dengannya, jawab Ki Ampuh. Kau bersahabat dengan keluarga Raja Tigor kini, bukankah begitu? Benar. Dan kita juga bersahabat, bukan? Hari ini aku angkat kau jadi saudara. Kita jangan bermusuhan lagi. Kau suka, Ki Ampuh? Ingin bersaudara segala. Ki Ampuh ingin disembah dan dicinta, bukan jadi saudara. Kau tidak menjawab, kata Mbah penasaran. Kini Ki Ampuh tidak kuat menahan emosi. Dipandangnya wanita itu dengan sorotan tajam. Ia sudah jauh lebih hebat daripada dulu. Daripada bekas musuhnya mendapat Komalasari, lebih baik perempuan ini disingkirkan. Akan terlalu sakit hatinya kalau ia mengetahui anak muda itu bersama Komala. Tidak. Aku tidak sudi bersaudara dengan kau. Kau perempuan siluman tak tahu diri. Kau menipu sekian banyak lelaki. Dengan ilmu hitammu, kau kelihatan muda walaupun sudah berumur 300 tahun. Sebenarnya kau tentu sudah keriput. Hanya kau mampu menipu mata kami. Tetapi aku tidak akan jatuh ke perangkapmu. Dan kalau ku katakan bahwa aku tidak melupakan penghinaan yang kau lemparkan padaku beberapa bulan yang lalu, maka maksud kedatanganku adalah untuk membalas dendam. Kau tidak boleh memperdayakan laki-laki lagi. Mbah penasaran tertawa. Dengan secuil tambahan ilmu saja, kau kini mau sombong padaku. Kau keliru. Kau belum kenal siapa aku sekarang, Dan Ki Ampuh mundur dengan satu lompatan sejauh 5 meter, bersiap untuk menyerang perempuan itu. Mbah penasaran tidak bergerak dari tempatnya berdiri. Ki Ampuh menghitung bagaimana caranya ia menerjang supaya jangan meleset. Nah, apalagi? Kata perempuan itu menantang. Laki-laki yang sedang marah itu hendak mengayun badannya, tetapi terasa berat. Kaki tak terangkat, tangan dan badan dapat digerakkannya, tetapi dia tidak dapat beranjak dari sana. Kelihatanlah pandangan yang aneh.
seorang yang bagaikan bersenam di tempat. Apa ini? Tanyanya di dalam hati. Ilmu apa pula yang dipakai Mbah Penasaran? Makanya ia sampai tidak bisa mengangkat kaki. Namanya ilmu memaku kaki, Ki Ampuh, kalau kau hendak tahu namanya, kata perempuan itu tenang tetapi dengan wajah mengejek. Ki Ampuh tidak memberi tanggapan. Ia tidak menyangka perempuan itu mempunyai kepandaian seperti ini. Dan ini yang dinamakan ilmu mematikan tangan, kata Mbah Penasaran. Ki Ampuh merasa kakinya menjadi ringan seperti biasa. Ia melompat maju, tetapi tangan yang hendak digunakan menyambar lawannya tidak mau bergerak. Seberat kakinya tadi, wanita sakti itu hanya perlu beranjak 2 langkah ke kiri supaya jangan tertubruk oleh tubuh laki-laki itu. Dengan gerak cepat, Ki Ampuh membalik. Tetapi apalah daya tempur dengan kaki lincah dan kuat, tetapi kedua belah tangan tiada dapat dipergunakan. Ki Ampuh, sebenarnya kau punya ilmu yang hebat sekali, sehebat Jalubuk dan Raja Tigor. Tetapi kau tak punya ilmu untuk melawan kekuatanku, mematikan bagian mana saja dari tubuhmu. Enak punya kepintaran seperti aku ya, bisa mempermainkan musuh. Jangan sombong wanita siluman, kata Ki Ampuh. Lalu ia menerjang lagi dengan kekuatan kedua belah kakinya. Meskipun tangan bagaikan lumpuh, tetapi tendangan Ki Ampuh mengenai perempuan yang sedang dimabuk kesombongan itu. Ia terjungkal ke belakang, terduduk. Cepat Ki Ampuh menerjang lagi, kena sebelah kiri kepalanya sehingga ia tergeletak. Kau terlalu sombong, memandang enteng padaku, bentak Ki Ampuh. Lalu ia mengambil sikap baru untuk menginjak-injak wanita itu. Tetapi rupanya Mbah Penasaran sudah sadar dari kelalaiannya. Ketika kedua kaki Ki Ampuh dengan seluruh kekuatan dihenyakan ke dada Mbah Penasaran yang tentu akan membuatnya rusak dalam. Perempuan itu menampungnya dengan kedua belah tangan dan melambungkannya ke atas sehingga laki-laki itu terlempar beberapa meter ke udara. Wanita itu segera bangkit dan mempersiapkan diri untuk menangkap lagi kedua kaki musuhnya. Tetapi dengan suatu gerak luar biasa cepat, Ki Ampuh menjejak bumi beberapa meter jauhnya sehingga rencananya tidak berhasil. Sudah banyak kemajuan dicapainya, pikir Mbah Penasaran di dalam hati. Memang benar, silat harimau yang dipelajari Ki Ampuh di Sumatera belum tentu silat yang paling hebat di antara semua ilmu silat. Tetapi teknik dan taktik yang demikian pasti tidak ada di sini. Tidak diketahui oleh keduanya bahwa seluruh pertarungan itu diperhatikan oleh sepasang mata yang baru datang dari Jawa Timur, mata Erwin. Ia kagum melihat kepandaian Mbah Penasaran, kasihan melihat Ki Ampuh yang dilumpuhkan kaki kemudian tangannya. Tetapi kemudian dia bangga bahwa kunjungan orang itu ke Tapanuli tidak sia-sia belaka. Meskipun dengan kedua tangan dimatikan oleh lawan, Ki Ampuh mampu mempergunakan kakinya untuk memberi perlawanan yang tangguh. Erwin melihat gerak cepat laki-laki itu menerjang Mbah Penasaran, dan ia pun sempat memperhatikan bahwa wanita itu sama sekali tidak memperhitungkan perlawanan segigih dan sekuat itu. Dan memang benarlah begitu. Mbah Penasaran menyangka bahwa dengan kedua tangan dibikin tak bisa bergerak, tentu lawannya itu akan menyerah. Erwin berpikir dan berbuat cepat. Ia bacakan mantra si patah sudi. Ki Ampuh merasa sesuatu menjalar di seluruh tubuhnya. Kedua tangannya dapat bergerak lagi. Ia heran, tetapi tidak sempat memikirkan bagaimana itu bisa terjadi. Karena pada saat itu, Mbah Penasaran serentak melompat bersama dia, sehingga keduanya bertemu 4 meter di atas bumi.
Mbah penasaran mempergunakan kedua ibu jari dan jari tengah tangannya untuk menusuk mata dan ulu hati Ki Ampuh. Mendadak Ki Ampuh bagaikan terbang semeter lagi ke atas, sehingga kedua tangan perempuan itu hanya menusuk angin. Kini Ki Ampuh bertambah heran. Ia tidak pernah belajar untuk setelah di udara tanpa tempat berpijak bisa melompat lagi. Tetapi kini ia telah melakukan itu. Ini suatu keajaiban. Kalau ia tak terangkat ke atas, pasti tusukan wanita itu mematikan atau sedikit-dikitnya membuat dia pingsan. Ia tahu bahwa yang jadi tujuan jari-jari Mbah penasaran tadi kedua mata dan ulu hatinya. Jangan-jangan kedua biji matanya terlempar keluar. Tentu saja Mbah penasaran juga amat heran. Ia tidak pernah melihat orang melompat tanpa tempat berpijak. Kalau seseorang yang pandai ilmu meringankan tubuh dapat melambungkan diri sampai 4 bahkan 10 meter ke atas genteng rumah, bukanlah terlalu mengherankan, terutama bagi orang-orang dunia persilatan tinggi. Wanita sakti itu telah mendarat lagi di bumi menantikan Ki Ampuh, tetapi ternyata lawannya itu tidak turun. Ketika ia memandang ke atas, maka tampak kini orang itu berdiri di udara dengan pose hendak menerima atau mengelakkan pukulan. Pemandangan ini membuat Mbah penasaran bertambah kagum. Bagaimana itu bisa terjadi? Berdiri di udara tanpa ada tempat berpijak. Dan sebenarnya bukan hanya dia, yang berdiri itu pun turut heran, bahkan dialah yang paling heran. Sungguh ajaib, bagaimana ia bisa berbuat begitu, seolah-olah berdiri di atas tanah saja. Kau tak punya keberanian untuk turun, Ki Ampuh? Kata Mbah penasaran mengejek untuk memanaskan lawannya.